Dalam peristiwa Isra Mi'raj, banyak kisah-kisah yang dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu para Rasul dan menjadi imam salat bagi mereka. Berikut kisahnya yang disampaikan Al-Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan, pengasuh Yayasan Al-Hawthah Al-Jindaniyah. Dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali berjumpa dengan sekelompok hamba-hamba Allah. Mereka berkata, Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Wahai Nabi terakhir, Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Wahai Nabi yang setelahnya adalah hari kebangkitan. Maka Jibril berkata kepada Nabi, jawablah salam mereka. Maka Nabi menjawab salam mereka dan bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihimussalam. 1. Bertemu Nabi Musa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Nabi Musa alaihissalam yang sedang sholat di kuburnya yang terletak di Bukit Pasir Merah. Postur tubuhnya, tinggi badannya, lurus rambutnya, kecoklatan kulitnya, seperti laki-laki dari suku Shanua. Dalam salatnya, Nabi Musa berkata dengan suara sangat lantang, Engkau ya Allah memuliakannya, Nabi Muhammad, dan Engkau ya Allah mengutamakannya, Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dan Nabi Musa menjawab salamnya dan berkata, siapa ini yang bersama engkau wahai Jibril? Jibril menjawab, ini Ahmad. Maka Musa berkata, selamat datang Nabi dari bangsa Arab yang memberikan nasihat kepada umatnya. Dan kemudian Nabi Musa mendoakan Nabi Muhammad dengan keberkahan. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, mintalah kepada Allah kemudahan untuk umatmu. Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Di perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, siapa hamba mulia tadi wahai Jibril? Jibril menjawab, itu saudaramu Nabi Musa bin Imran. Nabi bertanya, terhadap siapa dia berani mengangkat suaranya dengan lantang dan tegas? Jibril menjawab, kepada Tuhannya. Jibril berkata lagi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memaklumi ketegasannya. 2. Bertemu Nabi Ibrahim. Kemudian di perjalanan, Nabi melewati pohon yang sangat besar sekali. Di bawah pohon itu ada seorang lelaki yang sangat berwibawa bersama anak keluarganya dan Nabi melihat lampu dan cahaya-cahaya yang terang. Rasulullah bertanya, siapa itu wahai Jibril? Jibril menjawab, beliau adalah ayahmu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian keduanya saling bertukar salam. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada Jibril, siapa ini wahai Jibril? Ini adalah putramu Ahmad, jawab Jibril. Maka Nabi Ibrahim berkata, selamat datang wahai Nabi dari bangsa Arab yang tidak bisa membaca dan menulis, yang menyampaikan risalah Tuhannya dan memberi nasihat pada umatnya. Wahai anakku, sesungguhnya engkau akan bertemu dengan Tuhanmu malam ini. Dan sesungguhnya umatmu adalah umat yang terakhir dan paling lemah jikalau engkau bisa menjadikan seluruh permohonanmu atau sebagian besar permohonanmu kepada Tuhanmu untuk umatmu, maka lakukanlah. Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkahan. 3. Singgah di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan bersama Jibril hingga sampai di lembah yang berada di kota Baitul Maqdis. Di saat itu terlihatlah neraka Jahannam yang terbentang seperti permadani. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan bersama Jibril hingga sampai ke Baitul Maqdis dan memasukinya dari pintu kanan. Kemudian Nabi turun dari buruk dan dikaitkan di pintu masjid pada kaitan yang sama ketika para Nabi sebelumnya mengaitkan tunggangan mereka. Dalam riwayat lain bahwa Jibril mendekati batu dan meletakkan jarinya kepada batu itu sampai tembus berlubang dan kemudian buruk dikaitkan di lubang tersebut. 4. Jadi imam salat bagi para Rasulullah memasuki masjid dari pintu yang matahari dan bulan condong ke arahnya. Kemudian Nabi dan Jibril salat 2 rakaat dan tidak menunggu lama berkumpullah manusia yang sangat banyak. Di antara mereka ada yang sedang salat berdiri, ada yang rukuk dan sujud. Kemudian azan dan iqamah dikumandangkan. Mereka berdiri berbaris menunggu siapa yang akan mengimami mereka. Lalu Jibril menggandeng tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menuntunnya ke bagian depan. Nabi mendirikan sholat 2 rakaat sebagai imam bersama mereka. Diriwayatkan dari Ka'ab bahwa Jibril mengumandangkan azan dan turunlah malaikat dari langit
dan Allah mengumpulkan seluruh Rasul dan para Nabi. Nabi Muhammad SAW menjadi imam bagi para Rasul, Nabi dan malaikat. Setelah selesai salat, Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu siapa mereka yang salat di belakangmu?" Nabi menjawab, "Tidak." Jibril berkata, "Mereka adalah seluruh Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah." Pujian dari para Nabi diriwayatkan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan Imam Al-Baihaqi. Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan para arwah Nabi dan Rasul. Kemudian mereka memuji kepada Allah. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Segala puji bagi Allah yang menjadikanku sebagai khalilnya, sahabatnya, dan memberiku kerajaan yang agung dan menjadikanku laksana umat yang kembali kepada Allah, dan menjadikanku panutan yang diikuti, dan telah menyelamatkanku dari api, sehingga menjadikannya bagiku dingin dan penuh kedamaian." Nabi Musa alaihissalam memuji kepada Allah. "Segala puji bagi Allah yang telah berfirman kepadaku secara langsung dan menjadikan kehancuran Fir'aun dan keselamatan Bani Israel karena sebab perjuangan tanganku, dan menjadikan sekelompok dari umatku sebagai petunjuk akan kebenaran, dan dengan kebenaran mereka berbuat adil." Giliran Nabi Daud alaihissalam memanjatkan pujian kepada Allah. "Segala puji bagi Allah yang menjadikan untukku kerajaan yang agung dan melunakkan besi dan menundukkan untukku gunung-gunung yang bertasbih dan juga burung, dan memberikanku hikmah dan fashl al-khitab." Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menyampaikan pujiannya kepada Allah. "Segala puji bagi Allah yang menundukkan untukku angin, menundukkan kepadaku setan-setan. Mereka bekerja untukku apa yang aku mau dari membangun gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan periuk-periuk yang kokoh, dan mengajariku bahasa burung dan memberikanku segala macam kemuliaan dan menundukkan kepadaku tentara setan dan burung. Memuliakanku dari segala hamba-hambanya yang beriman dan memberikan kepadaku kerajaan yang agung yang tidak pantas untuk seorang pun setelah aku, dan menjadikan kerajaanku bersih, tidak ada hisab dan hukuman." Lalu Nabi Isa bin Maryam alaihi salam pun memuji Allah. "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku sebagai kalimatnya." Kalimatnya, Nabi Isa diciptakan Allah dengan kalimat kun fayakun, sebagai tanda kebesarannya, dan menjadikan perumpamaanku seperti Nabi Adam. Allah menciptakannya dari tanah, dan Allah katakan, "Jadilah," maka terjadi kun fayakun. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengajarkanku ilmu Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil, dan menjadikanku penyembuh penyakit buta dari lahir dan penyakit belang. Aku mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Allah mengangkatku, menyucikanku, dan melindungi aku dan ibuku dari syaitan yang terkutuk, maka tidak ada celah bagi setan untuk mengganggu kami. 6. Pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah para nabi dan rasul alaihimussalam memuji kepada Allah dengan pujian yang indah atas anugerah yang Allah khususkan untuk mereka, tibalah giliran Al-Mustafa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pujian kepada Allah. "Kalian semua telah memuji Allah, dan aku pun akan memuji Allah atas karunia yang Allah khususkan kepadaku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya dengan mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah mengutusku sebagai rahmat untuk alam semesta dan menyeluruh ke seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Menurunkan kepadaku Al-Quran yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang segala sesuatu. Menjadikan umatku sebaik-baiknya umat yang pernah ada, menjadikan umatku sebagai umat moderat, dan menjadikan umatku sebagai golongan awal yang masuk surga dan golongan akhir yang lahir ke muka bumi. Segala puji bagi Allah yang telah melapangkan dadaku, menghapus dariku dosa-dosaku, meninggikan sebutanku, dan yang menjadikanku pembuka dan penutup." Maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Dengan semua ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengungguli kalian, wahai para nabi." 7. Para nabi diskusi tentang hari kiamat. Para nabi dan rasul saling berbicara dan berdiskusi tentang perkara hari kiamat. Mereka pun bertanya kepada Nabi Ibrahim dan beliau menjawab, "Saya tidak tahu menahu tentang waktu dan saatnya."
Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa. Beliau menjawab, "Aku tidak tahu menahu tentang waktu dan saatnya." Mereka pun bertanya kepada Nabi Isa dan beliau menjawab, "Adapun waktu terjadinya, sungguh tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan dari apa yang telah sampai kepadaku, bahwasanya ketika Dajjal keluar dan aku membawa dua bilah pedang, ketika Dajjal melihatku dia meleleh seperti melelehnya timah, dan Allah akan membinasakannya ketika ia melihatku, hingga pada saat itu bebatuan pun akan berkata, 'Wahai Muslim, di bawahku ada seorang kafir bersembunyi, maka kemarilah dan bunuhlah dia, dan Allah akan membinasakan mereka semua. Kemudian kembalilah para manusia ke tempat masing-masing.' Dan pada saat itu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun, berbondong-bondong dari tempat-tempat yang tinggi, memasuki kota-kota. Tidaklah mereka datang ke suatu tempat kecuali mereka hancurkan dan bumi hanguskan, dan mereka tidak melewati air kecuali mereka meminumnya hingga habis. Sehingga seluruh manusia mengadu kepadaku, lalu aku pun berdoa kepada Allah, dan Allah kemudian hancurkan mereka dan binasakan mereka semua, sampai bumi menjadi busuk karena bau bangkai busuk mereka. Kemudian Allah pun turunkan hujan lebat yang membawa bangkai mereka sampai ke laut. Dan dari apa yang sampai kepadaku, bahwa jika hal itu semua sudah terjadi, maka waktu kedatangan hari kiamat hanya tinggal seperti keluarga yang menunggu perempuan hamil tua. Tidak tahu kapan mengagetkan mereka dengan kelahirannya, di malam atau di siang hari. 8. Nabi Muhammad bertemu bidadari surga, peristiwa agung berikutnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan dahaga yang amat sangat. Maka Jibril pun datang dengan gelas berisi arak dan gelas berisi susu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu. Jibril berkata kepadanya, "Engkau memilih fitrah, kesucian. Jikalau engkau meminum arak, maka umatmu akan menyimpang, dan tidak ada yang mengikutimu, melainkan sedikit." Di dalam riwayat lain, gelas tersebut ada 3, yang ketiga di dalamnya berisi air. Jibril berkata padanya, "Kalau engkau meminumnya, maka umatmu akan tenggelam." Riwayat lain menyebutkan yang ketiga itu berisi madu pengganti dari air. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di samping kiri Syokra, batu yang di atasnya sekarang dibangun Qubbah Asy-Syokra. Nabi memberi salam kepada mereka, lalu para biadab dari surga menjawab salamnya. Beliau menyapa mereka dan mereka menyambut sapaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.